Sabtu lalu kita bahas tentang iman, basic soal iman. Dan waktu itu kita ambil dari katekismus. Ada 3 highlight waktu kita bicara soal iman. Highlightnya itu cukup terangkum dalam sebuah, by the way, boleh siapin aplikasi kitab sucinya, karena hari ini kita akan scroll up dan scroll down. Kalau zaman dulu kan, mari kita buka Matius. Kalau pakai gadget, mari kita pencet Matius. Mari kita pencet. Mari kita pencet bersama-sama Ibrani bab 11 atau sentuh. Mari kita sentuh. Ini Sabtu lalu ya. Ini Sabtu lalu, Sabtu pertama. Ibrani 11 ayat 8. Kita bicara tentang iman dan kira-kira 3 aspek yang kita bahas itu muncul di ayat ini. Kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat 8. 1, 2, 3. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Oke? Jadi kita bicara iman itu mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah ketika kan Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk berangkat ke negeri yang pertama ada God's revelation. Ada pewahyuan dari Tuhan. Tuhan suruh Abraham melakukan sesuatu. Oke? Lalu Abraham taat. Poin yang kedua. Yang pertama ada God's revelation. Yang kedua adalah obedience, ketaatan. Abraham taat pada pewahyuan Allah. Lalu ia berangkat. And then dia ada action. Okay? Ada God's revelation, ada obedience, dan ada action. Okay? Ke tempat yang dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Seringkali Tuhan memanggil kita untuk menuju ke arah yang kita nggak tahu. Kadang-kadang Tuhan mengundang kita to go to the unknown. Oke? Nah, 3 area ini, God's revelation, obedience, sama action. 3 hal ini yang mewarnai iman. Seringkali kita pikir begini, aduh kita kerja capek-capek pagi siang sore malam, mulai usaha, lalu nggak berhasil, lalu bingung, lalu aduh Tuhan, tolong Tuhan, percaya nih Tuhan, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan berkati. Ternyata enggak, bangkrut malahan. Lalu kita bilang, tapi gue udah beriman banget nih. Tunggu, iman itu dimulai dari apa? God's revelation. Tuhan suruh kamu bikin usaha sendiri nggak? Seringkali kita nggak tahu Tuhan maunya apa, kita maunya sendiri, kita jalanin, lalu sambil jalan kita paksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, dan kita bilang, kan aku udah beriman. Nah, unsur dari faith pertama-tama adalah God's revelation. Waktu Tuhan angkat cerita kisahnya si Abraham, Tuhan memperlihatkan bahwa pertama-tama Tuhan panggil Abraham untuk pergi ke tempat yang dia nggak tahu. Pertama-tama dimulai dari God's revelation. And then Abraham menanggapi pewahyuan Allah, tuntunan Allah dengan obedient, taat. Ingat waktu Petrus melangkah keluar dari perahu, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku ke sana. Petrus gak akan tuh melangkah keluar dari perahu kalau Yesus gak bilang gini, sure, come. Nah, itu God's revelation. Tuhan suruh. Fine, kata Petrus. Lalu dia melangkah in obedient. Baik Tuhan. Lalu dia action. Dia melangkah keluarin kaki dari perahu, and then dia mulai get out of your boat. Tapi get out of your boat ini nggak inisiatif pribadi. Get out of your boat ini karena Tuhan mewahyukan dirinya ke Petrus. Tuhan, kalau engkau suruhlah aku ke sana. Kalau Tuhan nggak suruh, ya Petrus nggak perlu keluar dari perahu. Tapi Tuhan bilang, fine, kemarilah. Tuhan suruh. God's revelation. Yang kedua, obedient, taat. Baik Tuhan, and then dia action. Yang sering terjadi adalah we miss out the God's revelation part. Tuhan gak suruh, kita gak tahu apa-apa, maunya aku begini. Lalu dalam perjalanan aku paksa Tuhan untuk memenuhi maunya aku. Lalu kita bilang, karena aku udah beriman. Nah pertanyaannya, aku gak suruh kok. So iman yang dibahas ini, Abraham berangkat dari God's revelation.
Tuhan menyatakan banyak kehendaknya. Misalnya nih, ada kehendak, tapi kalau gitu kita bingung dong, kita nggak tahu maunya Tuhan apa. Banyak. Kita tahu kok Tuhan maunya apa, kita tahu Tuhan maunya kita jujur di kerjaan misalnya. Kita berani nggak ambil iman melangkah untuk hidup jujur? Kita tahu kok Tuhan tuntun kita untuk hidup di dalam Dia, misalnya. Jangan kerjanya tiap hari ngebokep melulu misalnya. Kita tahu kok Tuhan nggak suruh begitu. Kita tahu kok Tuhan nggak suruh. So, ada banyak hal yang sebenarnya kita tahu Tuhan maunya kita apa, and berdasarkan itu kita melangkah. Tapi yang di luar itu, kalau kita melangkah lalu kita paksa Tuhan, itu bukan iman. Itu kita maksain maunya kita ke Tuhan. Lalu kalau nggak terjadi, kita bilang, kok aku udah beriman, Tuhan nggak penuhin. So God's revelation, lalu obedience itu adalah dia taat walaupun dia nggak tahu dia mau pergi kemana. So seringkali waktu Tuhan mewahyukan dirinya, nyuruh kita ngelakuin sesuatu, Tuhan tantang kita untuk pergi ke tempat yang kita nggak ada kepastian. Keluar dari perahu, jalan di atas air tuh nggak ada kepastian. Dan selalu godaannya adalah, bener lo bijaksana dong, nggak mungkin. Lo pikir dong, mana mungkin lo bisa keluar dari perahu. When it's really God's revelation, kalau ini benar perintah Tuhan, undangan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memampukan, memungkinkan. Tapi kalau ini bukan God's revelation, belum tentu ini terjadi. Lalu, kalau ini nggak terjadi, jangan kita bilang Tuhan nggak setia. Ini bukan iman. Ini aku memaksakan Tuhan. Oke? So, kita bahas itu. God's revelation, lalu obedience, taat, walaupun kita nggak tahu Tuhan panggil kemana, tapi taat. Lalu action, ikut, benar-benar nurut ketaatannya apa, lalu diwujudkan lewat perbuatan. Oke? So, itu yang kita bahas waktu hari Sabtu lalu. Hari ini kita akan lanjutin, dan kita akan ngomongin soal perjalanan kita waktu kita mau bertumbuh dalam iman. Oke? Judulnya hari ini Spiritual Childhood. Siapa yang suka baby? Siapa yang mirip baby? Cutie, sweetie, honey. Oke, kalau lagi begini lucu ya. Tapi masing-masing yang udah pernah punya baby pasti tahu bahwa punya baby nggak cuma soal cutie, sweetie, honey ya. Punya baby itu juga noisy, messy, and not so funny. Oke? Karena punya baby artinya berantakan. Kalau yang kayak tadi tuh rasanya asik. Tapi begitu begini, meja berantakan, makanan ada di mana-mana, habis itu tangannya kotor, megang ini, megang itu. Itu yang di rumah kan langsung, emaknya langsung, wah, noisy, messy, terus kagak ada lucu-lucunya kalau lagi begini. Bukan cuma ini, self-centered, baby itu self-centered. Apa yang gue mau, semuanya is about me, impatient, nggak sabaran. Baby tuh nggak bisa dikasih pengertian, lagi ngangetin susu, tunggu ya, 5 menit lagi, nggak bisa. Baby bilang, I want it 5 minutes ago. Oke, gua mau segera, itu baby tuh. Terus juga explosive. Kadang-kadang nggak bisa ketebak, kita nggak tahu kenapa. Tiba-tiba dia, wah tantrum, marah-marah. Kadang-kadang kita nggak ngerti gitu kenapa dia. Lalu rebellious, disuruh ini, disuruh itu nggak mau. Lalu suka malahan berlawanan arah. Dan irresponsible. Nggak ada baby yang habis main, lalu bebenah. Lalu barangnya ditaruh di lemari, disusun rapi. Dicuci, nggak ada. Kelar, dia udah having fun, dia tinggal aja semuanya. Lalu orang lain yang mesti clean the mess. Yeah? That's baby. That's baby. That's also spiritual baby. Dan kita semua ngelewatin masa-masa spiritual baby. Termasuk saya. Termasuk kita semua. Okay? Nah, the closer we are to Jesus, dalam perjalanan kita ikut Tuhan, semakin kita melekat sama Tuhan, semakin kita dekat, kita akan semakin percaya sama Dia. Karena semakin kita kenal Dia, kita semakin tahu bahwa Dia nggak bakalan ngecewain kita, Dia nggak bakalan ninggalin kita. Okay, so the closer we are to Jesus, the more we entrust our lives to Him. Mempercayakan hidup kita ke tangan Dia. Nah ini penting banget. Kenapa? Karena minggu lalu Sabtu pertama kita juga udah bahas bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, tapi kalau kita nggak punya iman, kita nggak bisa menyenangkan hati Tuhan.
Kita nggak bisa aja. Oke? Kita nggak mungkin aja menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak belajar bertumbuh dalam mempercayakan hidup kita ke tangan Tuhan. Because the essence of relationship is trust. Esensi sebuah relationship, sebuah relasi itu percaya. Makanya kalau ada orang di rumah sakit, pasangan mau dioperasi gitu misalnya, pasti pasangannya yang dimintain tanda tangan. Kalau ada apa-apa, atau misalnya lagi ada di meja operasi dan ada tindakan tertentu yang perlu dilakukan, pasti dia keluar, yang dia cari pasangan hidup. Kenapa? Karena pasangan hidup dianggap yang punya relationship paling dekat. Sehingga kedekatan itu diungkapkan lewat apa? Lewat trust. Orang ini yang ada di meja operasi nggak bisa bikin pilihan dan keputusan karena sedang dibius, mempercayakan hidupnya ke tangan pasangan hidupnya untuk menandatangani keputusan apapun terkait dia. Itu level itu baru terjadi kalau ada relationship yang begitu kental, yang begitu intim. So, ini undangan Yesus ke kita. Kita diundang untuk punya relationship sedemikian intim, sedemikian kental, sampai we are willing to entrust our lives in His hands. Tapi perjalanan entrust our life in His hands itu nggak satu malam kelar. Nggak hari ini gue bilang iya gue ikut Tuhan, and then boom, lalu tiba-tiba besok aja langsung bisa gitu. Butuh proses, butuh perjalanan. And semua perjalanan dimulai dari baby. Semua perjalanan dimulai dari baby. Makanya ada ayat yang bilang begini, 1 Korintus, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. So Paulus ngomong kepada jemaat di Korintus bahwa, hey, we need to grow up. It's okay kalau at some point dalam hidup kita, kita seperti kanak-kanak. Karena everybody starts from being a baby. Jadi baby nggak salah. The problem is when people stay a baby. Okay? So kita akan lihat. Ini perjalanan nih. Ini kalau orang pertama kali hidup di dalam Tuhan, yang pertama-tama nih dia masih baby nih, spiritual infant, need guidance. Pertama kali ikut Tuhan. Lalu dalam perjalanannya dia grow, jadi spiritual child. Tapi spiritual child itu self-focus. Fokusnya gue. Fokusnya gue itu artinya dikit-dikit mikirinnya gue. Ikut Tuhan, tapi kenapa aku nggak diberkati? Ikut Tuhan, tapi aku begini, aku butuh ini, aku butuh itu, aku harus begini, aku harus begitu. Everybody needs to love me, because if you are a Christian, you must love me. Semuanya tentang aku. And kalau ada orang ngalamin ini, oke nggak? Oke. Kenapa? Karena we all need to grow. Dan semua orang lewatin periode ini, gue juga. Lalu dari sini dia bergerak jadi kingdom focus. Yang tadinya fokusnya diri sendiri, sekarang fokusnya orang lain, kerajaan Allah. Fokusnya orang lain, kerajaan Allah. Lalu dia di sini nih mulai terlibat nih, aktif melayani, memberikan diri bagi orang lain supaya menjadi lebih baik. Tapi orang yang ada di level ini kadang-kadang ini kan bukan cut off ya. Kalau udah begini pasti nggak begini lagi loh. Ini kan overlap ya perjalanannya. Jadi kita akan lihat orang-orang yang udah pelayanan, tapi mungkin dia masih needs guidance. Karena dia baru ikut Tuhan, tapi dia mau belajar melayani. So, walaupun dia udah ikut Tuhan, walaupun dia udah berkomunitas, walaupun dia aktif di pelayanan, tapi dia masih harus dituntun. And it's okay. Diingetin, doa. Diingetin, jangan lupa baca kitab suci. Datang dong hari Kamis. Begini, begitu. Diingetin terus, dikasih guidance. Kenapa? Karena dia spiritual infant. And that's okay. Lalu waktu dia dari needs guidance jadi self-focus, jadi child, dia bertumbuh nih dari sini ke sini. Pertumbuhan ini struggling nggak dia? Struggling pasti, karena sama orang tuanya mungkin sempat ribut, berantem, dikasih disiplin, dihukum, mesti tinggal di rumah, dikunciin di kamarnya misalnya, nggak boleh pegang gadget. Tapi oke lah. Tapi dia grow nggak langsung jadi orang yang dewasa. Dari infant, dari baby, dia grow jadi child. Child itu mikirin diri sendiri. Child itu apa-apa soal gue. Child itu apa-apa mikirin diri sendiri. Child itu, hey, lu kok gak perhatiin gue sih? Gembala kok gak perhatiin gue sih?
bahan mana sel? Kenapa ini begini? Kenapa begitu? Retret, kamar nggak nyaman. Acara, kenapa sih begini? Jadwalnya berantakan. Ini kenapa begini? Pokoknya semua yang mengganggu kenyamananku, dia komplain. Kenapa dia komplain? Karena babies are noisy. Di mana-mana babies are noisy. Di mana-mana anak-anak itu berisik dan messy. Messy itu ya, dia berkarya, bikin ini, bikin itu. Habisnya kalau dia udah gak suka, dia tinggal aja. Biar aja orang lain yang cuciin popoknya. And it's okay. Kenapa? Karena kita semua belajar. Karena kita semua grow. Lalu dari sini, dari kingdom focus. Nah, dari self focus ke kingdom focus, ini perjalanan yang paling susah seumur hidup. Karena dari yang mikirin diri sendiri, sekarang mulai mikirin orang lain. Diambilin. Salah fokus. Dari ini di bagian ini nih, dari self focus ke kingdom focus inilah banyak orang break up sama Tuhan. Quit pelayanan, quit komunitas karena dia ngerasa bahwa gue terluka banget. Apa yang tadinya dia mikirin buat diri sendiri, mainannya diambil. His toy, her toy diambil. No, there's no longer time to play. Now you serve others. Sekarang lo pikirin orang lain, bukan cuma kenyamanan lo sendiri. Wah, ini di periode ini paling melukai, paling menyakitkan. Anak ini merasa gak diperhatikan, anak ini ngerasa kesepian, anak ini merasa tidak dimengerti, dia bergumul, dia marah sama keluarganya, dia kira orang tuanya gak peduli lagi sama dia, dan kalau dia bisa kabur dari rumah, dia kabur dari rumah. Kenapa? Karena perjalanan dari self-focus ke kingdom focus is most painful. Di perjalanan inilah orang biasanya give up and quit. Dari sini, lalu dia grow nih, jadi disciple maker. Dia mulai multiplikasi. Dia mulai memuridkan orang. Dia mulai ngajak orang lain ikut Tuhan, dan dia dampingi. Ceritanya ini fungsi gembala nih, disciple maker nih. Gembala-gembala ini kan hari ini gembala wajib. Nah, ini fungsi gembala nih, jadi disciple maker. Tapi nggak semua gembala, kalau kita bilang dia disciple maker, bukan berarti dia 100% ada di sini. Karena kita semua overlap. Kadang-kadang di area ini, di area dan sebagainya. So kadang-kadang kita melihat gembala juga manusia. Maka ada gembala yang juga marah-marah kalau dombanya mengganggu kenyamanannya dia. Kenapa? Karena walaupun fungsinya gembala, tapi dia sebetulnya masih self-focus. And it's okay. Kenapa? Karena kita semua sedang belajar bertumbuh. Lalu ini udah uzur making disciple maker. Saya mau share, udah menit atau panjang. Perbedaan antara semakin orang kesini, kekanak-kanakan, dan semakin orang dewasa. Semakin orang kekanak-kanakan ikut Tuhan, semakin imannya belum terbentuk, semakin dia self and people confidence. Bukan God confidence. Self and people confidence itu menggantungkan kekuatannya pada diri sendiri. Menggantungkan kekuatannya pada diri sendiri. Kemana-mana yang dia banggakan adalah self-confidence. Self-confidence. Kita sama-sama lihat yuk. Pencet Yeremia 17. Benar kan? Pencet Yeremia 17 ayat 5. Kita baca sama-sama sambil kita sendengkan telinga kita terhadap sabda Tuhan. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita karena kita nggak terlalu kenal Tuhan, kita bersandar sama kekuatan kita sendiri. Maka kebanggaannya adalah self-confidence. Kalau kita perhatiin kitab suci dari halaman 1 sampai halaman akhir, nggak ada satu pun yang ngajarin kita buat punya self-confidence. Tapi semua adalah undangan untuk percaya sama Tuhan, bukan percaya sama diri sendiri. Kalau saya suka diminta misalnya
nggak bikin workshop buat para song leader atau pembicara gitu. Saya selalu bilang, kalau berdiri di depan, nih buat saya pribadi nih, tips saya, jangan pernah punya self-confidence. Jangan pernah percaya sama diri sendiri. Kita tahu nggak berapa kali diri kita menggagalkan diri kita? Tahu kan? Dan masih aja kita percaya sama diri kita. Karena kita tahu, kita udah gagal berkali-kali, dan masih aja kita percaya sama diri kita sendiri. And by the way, Tuhan nggak pernah nyuruh kita percaya sama diri kita sendiri. Tuhan suruh kita percaya sama Tuhan. Tapi orang yang belum lama ikut Tuhan seringkali menggantungkan harapannya pada diri sendiri, because I have the knowledge, I have the skill, I have the capability, I have the experience, that's why I depend on me. Lalu dia nyanyi, I did it my way. Yes. Hanya yang ketawa yang tahu lagunya. Dan dia bakal sama I did it my way. Atau dia people confidence, kepercayaannya tergantung sama orang lain, nggak tergantung sama Tuhan. Maka kalau ada satu Romo aja yang dia nggak suka dan dia kecewa sama Romo itu, dia berhenti pelayanan. Lalu dia bilang, Romonya aja begitu, ngapain gue capek-capek pelayanan? Karena imannya nggak terletak pada Yesus, terletak pada pribadi sama orang lain. Jadi kalau ngelihat nih datang ke DC nih ya, jangan letakkan imanmu pada gembala dan sama formation. Apalagi sama gue, lo bakal kecewa. Karena kalau kita berharap meletakkan iman kita sama orang, orang itu pasti akan mengecewakan kita. Jangan letakkan imanmu pada gembala. Kalau kamu meletakkan imanmu pada gembala, kamu pasti akan kecewa. Karena one way or another, your gembala will disappoint you. Setuju? Dan sudah direncanakan. Ya kecewain lo, supaya lo belajar beriman sama Tuhan. Jangan menggantungkan imanmu, kepercayaanmu sama pribadi-pribadi di luar Yesus, sehingga iman kita nggak goyah. Okay? Self-confidence, people confidence, no. God confidence. Waktu orang ikut Tuhan, orang jadi melihat bahwa di dunia ini nggak ada yang bisa kita percaya selain satu pribadi, and His name is Jesus. Yang kedua, selain people confidence, semakin dia kekanak-kanakan, semakin dia self and people confidence. Semakin dia dewasa, ini kalau udah lama ikut Tuhan nih, semakin dia sadar nih, iya ya, gue berusaha mengatasi kelemahan gue, gagal lagi. Mengatasi kelemahan gue, gagal lagi. Mengatasi kelemahan gue, saya pribadi, kenapa saya God confidence, kehilangan self confidence? Dulu saya punya pergumulan, struggle, adiksi, bokep, dan coli. Bertahun-tahun struggling luar biasa. Tapi buat gue pribadi itu belasan tahun berusaha lepas dari adiksi bokep, pornografi, nggak bisa. Dari gue kira gue bisa, udah ngaku dosa, kirain udah pulih, jatuh lagi. Ngaku dosa lagi, jatuh lagi. Ngaku dosa lagi, jatuh lagi. At some point akhirnya gue nggak bisa percaya sama diri gue sendiri lagi gitu. Karena I fail myself big time. I fail myself many times. And I just can't do it anymore. So at some point gue bilang, no way man. I have to rely on God. This is not me, this is God. Dan kalau orang udah lama ikut Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan, dia semakin mengenali. Pokoknya lu semakin lama ikut Tuhan, lu semakin menyadari betapa rapuhnya diri lu dan betapa kuatnya tangan Tuhan menopang hidup kita. And so semakin kita kekanak-kanakan, semakin kita self and people confidence. Tapi semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kita God confidence. Yang kedua, semakin dia kekanak-kanakan imannya, dia walk by sight and feelings. Tetapi semakin dia bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dia walk by faith. Walk by sight itu begini, dia berjalan berdasarkan apa yang dia lihat di depan mata. Kalau yang dia lihat kira-kira bakalan gagal, matilah gue udah, mati aja gue, putus asa langsung. Karena dia jalan hidupnya bersandar sama apa yang dia lihat, bukan sama apa yang dia percayai. Contoh, kalau Petrus keluar dari perahu, kalau dia walk by sight, dia gak bakalan berani keluar dari perahu. Karena apa yang dia lihat itu air, dan kalau dia injak dia bakal tenggelam. Tapi Petrus gak walk by sight, dia walk by faith. God reveal himself. Peter, it is I, come. Waktu Tuhan menyatakan dirinya, Petrus bilang, fine, I'll do it. Dia obey. Walk by faith, dia keluar dari perahu dan dengan iman dia berjalan di atas air. Tetapi bukan by sight.
Bukan apa yang dia lihat, tapi apa yang dia percayai. Spiritual child, anak-anak yang baru bertumbuh dalam Tuhan juga walk by feelings. Walk by feelings itu begini. Kalau perasaan gue lagi oke, gue ikut Tuhan. Gue pelayanan. Gue datang ke sel. Kalau mood gue lagi bagus. Tapi kalau perasaan gue lagi nggak oke, I'd rather stay at home, alone, and make myself happy. Atau memberi. Kalau gue by faith, gue akan memberi secara rutin buat pekerjaan Tuhan. Itu kasih PK by commitment. Tapi ada yang moody giver. Ada committed giver, ada moody giver. Committed giver lagi punya duit atau lagi nggak punya duit, lagi bokeh, apalagi kaya, gue percaya Tuhan menyertai gue akan tetap memberi. Nih, itu committed giver. Tapi ada moody giver. Mood gue lagi nggak bagus. Kemarin gue lihat itu orang nyebelin banget sih di pelayanan. Enggak, gue kali ini gue gak mau nyumbang kolektor di gereja, gue lewatin aja, bodo amat. Kenapa? Rombongnya nyebelin. Okay. Your decisions are based on your mood, your emotion. Perasaan lo lagi oke, lo kasih. Perasaan lo lagi nggak oke, lo nggak kasih. Babies tuh, anak kecil tuh moody banget. Anak kecil itu, kalau kita udah dewasa nih, kita kerja kantor gitu ya, ngantuk nggak ngantuk, capek nggak capek, kalau pagi ada tanggung jawab kerja, ya pergi ke kantor, kita kerja. It's not driven by mood. Tapi jadi ada orang tuh yang emotionally, intellectually bisa jadi udah mature. Karena dia bisa bawa dirinya ke kantor setiap hari. Dia tahu dia punya tanggung jawab. Tapi emotional maturity and physical maturity and intellectual maturity tidak menjamin spiritual maturity. Spiritually kita bisa jadi masih baby. Tapi emotionally kita udah mature. Intellectually kita udah mature mungkin. Karena dia pintar banget. Dia belajar, dia juara terus. Lalu dia tahu gimana caranya berpikir, pola pikir yang benar, terstruktur, bla bla bla. Intellectually dia mature. Tapi disuruh doa, nggak mau gue, ngapain gue doa, tenang-tenang aja. Ada hal lain yang lebih penting. Dia nggak punya responsibility buat kasih makanan rohani buat diri sendiri. See, there's a big difference antara anak-anak sama orang dewasa adalah responsibility. Anak kecil nggak bisa dikasih responsibility. So, orang yang nggak punya responsibility akan bilang ini, gue nggak bisa bertumbuh, kenapa? Karena nggak ada yang kasih makan rohani buat gue. Mana? Gue homili ke gereja, gue gak pernah dengerin apa-apa. Romo ngomong, gue gak ngerti apa-apa. Di lingkungan ngomong gak ada apa-apa. Kan gak ada yang kasih makan gue rohani. So, it's the church fault. Salah gereja semuanya. Aku banyak sumber kok. Browsing. Ada kursus ini, kursus itu, retreat ini. Ada banyak kok sarana. Kita gak bisa nyalain siapa-siapa. Kalau spiritually we're not growing. Oh, gembala gue gak merhatiin gue. Atau gembala bilang, formation gak merhatiin gue. Salah lo berarti karena gue gak bertumbuh. No. Blame game is the game of the little kids yang melempar kesalahan ke orang lain. Anak kecil tuh belum bisa take responsibility dan dia menjadi sangat moody. Belum bisa take responsibility, moody, lalu ditambah tadi ingat noisy, messy, not funny, teriaknya paling kenceng. Spiritual child. But it's okay. Kenapa? Karena we all go through that. It's okay. Atau kalau dari Tuhan pasti feel good. Kalau nggak feel good, just quit. It's all about feeling good. Gue waktu awal-awal ikut komunitas pelayanan, I feel good. Tapi setelah gue udah lama-lama, rasanya kering, nggak ada apa-apanya, males aku. Quit. Hanya karena it does not entertain your feelings. Lo ke kantor, kita pergi kantor karena feelings kita good atau enggak? Enggak. Kadang-kadang sebel banget. Tapi tiap hari tetap kan. Kenapa? Karena kita udah punya emotional responsibility. Bisa kelola perasaan kita. Supaya walaupun begitu, gue harus bisa mengalahkan. Gue harus bangun pagi, gue harus intellectually. Kadang-kadang even financially mature. Dia udah tahu gimana cara kelola duitnya secara bijaksana. Tapi dia nggak tahu gimana cara kelola hidup rohaninya di dalam Tuhan. So you can be financially mature, you can be physically mature, you can be emotionally mature, but you can also be spiritually immature. And it's tapi kita perlu tahu supaya kita satu, kita tahu kita ada di mana. Kedua, kita nggak kaget kalau lihat orang lain begitu lalu kita judge dia langsung. Kita nggak ngejudge baby yang sembarangan. Kita sebel, lalu kita bersih. Habis itu kita peluk lagi. Kenapa?
Because we know they're babies. Gembala. Kalau gembala-gembalanya ada yang sembarangan, bersihin. Love them. Permission. Kalau ada gembala yang sembarangan, suruh dia bersihin sendiri. Baru sadar. We clean up each other's mess. Yeah. We learn, at least we learn. Yeah. 2 Korintus 5 ayat 7 bilang begini. Ya, kita baca sama-sama yuk. Kita buka yuk. Pencet 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Kor 5 7. Sahabat? 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidupnya karena percaya, bukan karena melihat. Dan hidup karena percaya dan bukan karena melihat seringkali diundang sama Tuhan untuk memasuki situasi-situasi yang gak memungkinkan. Misalnya Petrus yang disuruh keluar dari perahu. Kalau dia mau membuat pilihan karena melihat, dia gak bakalan keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Tapi dia membuat pilihan bukan karena dia melihat, tapi karena dia percaya. So, walk by sight and feelings. Aduh, tapi perasaan gue begini, tapi perasaan gue begitu. Gue lagi gak mood pelayanan, gue lagi gak pingin datang ke sel, gue lagi gak mood baca kitab suci, gue lagi marah sama Tuhan, gue lagi begini. Pokoknya semuanya kondisi emosi kita yang mengalahkan komitmen kita, it's a sign we are spiritually a little kid. Berikutnya, Ibrani bab 5 ayat 11 sampai 14. Kita buka sama-sama yuk. Ibrani bab 5. Pencet Iber. Bab 5 ayat 11 sampai 14. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau ada di ruangan ini, yang udah pelayanan sama-sama di DC, di atas 7, 8 tahun gitu ya. Nah, Paulus bilang, kamu mungkin sekarang harusnya jadi pengajar. Tapi seringkali ada banyak dari kita nggak grow karena kita unteachable. Kita nggak mau diajar, nggak mau grow, dikasih tahu berontak, nggak mau. And ini tadi babies, noisy, messy, rebellious, explosive, impatient seringkali. Nah ini yang Paulus bilang, kamu tuh nggak mau dengerin pengajaran yang benar. Kamu itu harusnya bisa ngajarin orang lain, tapi kamu itu cuma bisa dikasih susu karena kamu nggak bisa dikasih makanan keras. Kamu nggak mau terima, you are unteachable, kata Paulus. That's why you are not growing. Maka dia bilang, maka kalau kamu cuma minumnya susu terus, maka kamu itu seperti anak kecil. Salah nggak jadi anak kecil? Nggak salah. Nggak salah jadi anak kecil. Tapi kalau kita tetap jadi anak kecil terus dan nggak pernah grow, kalau kita udah lama ikut Tuhan dan kita nggak pernah mau ngajar orang lain, dan kita hanya maunya diajar terus, dan kita komplain terus because everything is about me, and me, artinya kita masih terus self-focus. Jangan-jangan kalau masih terus mesti diingetin sama komitmennya, mesti diingetin harus berdoa, jangan-jangan dia masih spiritual infant walaupun sudah lama ikut Tuhan. So ikut Tuhan lama nggak menjamin bahwa dia spiritually growing. Dia bisa ikut Tuhan 30 tahun,
Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Dan semuanya dilibas. Mati semua di padang gurun. Karena semuanya berontak dan memilih untuk gak percaya. They never choose to grow up. For 40 years, they don't choose to grow up. Salah gak jadi anak kecil? Lagi-lagi gak salah. Tapi when we never choose to grow up, we have a problem. Dan Paulus bilang, itu sebabnya kamu yang harusnya udah bisa jadi pengajar, tapi kamu masih harus dikasih susu. Kamu gak bisa makan makanan keras. Makanan keras maksudnya apa? Hard teachings. Ajaran yang mungkin bikin kamu tersinggung. Ajaran teguran yang bikin kamu marah. Sih, dalam hidup kita kalau kita mau jujur pasti kita pernah mengalami pelajaran-pelajaran entah diomelin sama bu guru, pak guru, nyokap, bokap, emak, tante, mantan, whoever it is, yang gara-gara itu mungkin reaksi pertama kita marah, tapi setelah berapa hari kita mikir, iya ya bener juga ya, dan kita berubah. Itu hard teachings, itu makanan keras. Dan Paulus bilang ada banyak orang yang gak bisa makan makanan keras karena kamu tetap memilih untuk minum susu. Gak teachable. Tapi orang yang bertumbuh, yang mature, karena dia teachable, bersedia makan makanan keras. Makanan keras itu gak enak, tapi dia bersedia makan. 2 Timotius 4 ayat 3-4 bahkan bilang begini, saya aja baca. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Even some people bukan cuma gak mau dengar kebenaran firman Tuhan, dia cari versi kebenaran yang menyenangkan hatinya sendiri. Gak mau diajak, lalu dia bilang begini, gue emang begini, gue gak mau muna, lo mesti terima gue apa adanya dong. Dia gak mau berubah. Lalu alasannya begitu, kan gue mesti jadi otentik. Kalau lo paksa gue begitu, gue jadi orang muna. Dengan alasan itu, dia gak mau berubah. Dia gak mau diajar, dia tersinggung, dia marah. Dan mungkin dia quit, ninggalin Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 1-4. 1 Korintus 3 ayat 1-4. Nah ini penting nih, kita mesti baca sama-sama nih. Pencet 1 Korintus 3. Pencet 1 Korintus 3 ayat 1-4. Ini ayat penting, sendengkanlah telingamu. Oke. Ayat 1 Korintus 3 ayat 1-4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan yang bukan rohani? Paulus bilang, you are just a kid. Kalau kerjaan lo berantem terus. Dia bilang, kamu tuh ya, artinya cuma bisa minum susu, gak bisa dikasih makanan keras. Kalau kamu kerjaannya memecah-mecah, perselisihan, dan kamu bilang kamu golongan Paulus, kamu golongan Apolos, kamu memecah-mecah dirimu berdasarkan konflik yang ada di antaramu sendiri. Ini penting, kenapa? Karena kita di pelayanan seringkali begitu, di komunitas seringkali begitu juga. Gue gak mau pelayanan kalau ada dia. Kenapa? Sebel banget gue sama dia. Gue gak mau satu sel sama dia. Atau sebaliknya, gue hanya mau sel kalau ada dia. Kalau nggak ada dia, nanti ada orang lain yang sama dia. So kita memecah-mecah. Sementara kalau dia udah dewasa di dalam Tuhan, maka dia akan promote unity. Ada gembala, dombanya komplain, dia berpihak ke dombanya, terus bersama-sama melawan formation.
Jangan ketawa, this is true story, man. Itu contoh gembala yang immature. Dan mereka hanya fiktif kok, Pak. Ini cerita fiksi. Kalau ada kebetulan, berarti true story. Pokoknya gue gak mau berkomunitas atau pelayanan kalau sama dia. Gue enak banget ngeliat muka dia, gue sebel banget sama dia. Pokoknya kalau sama dia lu mesti hati-hati. Terus mulai ngomong, lu mesti hati sama dia loh. Dia begini. And we start to create division di mana-mana. Dan Paulus bilang, orang yang begini, menciptakan perselisihan kayak begini, adalah orang yang apa katanya? Manusia duniawi. Susu yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Susu, berarti Paulus bilang, you're just a little baby. So, kalau kita ngeliat dari teman-teman kita begitu, ada yang begitu, ada yang memecah belah, ada yang bikin konflik. Apa yang kita lakukan ke mereka? Ketawa aja. Beliin susu. Formation tolong siapin. Banyak susu di sini. Kalau ada yang berantem, kasih susu. Tapi kalau dia kemudian baikan, kasih tulang. Karena berarti dia sudah bisa makan makanan. Tapi jangan marah balik. Kalau ada orang yang bikin konflik, ada orang yang bikin lo kesel di komunitas ini, di pelayanan, kalau lu juga jadi berselisih sama dia, ya lu juga mesti minum susu. Jangan ke bawah dong. Sekarang ada baby datang nantangin berantem, lu lawan. Yang mana yang lebih baby coba? Kalau ada orang bikin rusuh, ada orang tukang gosip, ada orang bikin ribut, ada ketawa aja, because that's what babies do. So perhatiin, jangan kepancing jadi ikut berselisih, ikut ngomongin, ikut marah, ketawa aja. Kalau ada babies yang kayak begitu di depan kita, kalau ada anak dua nih, babies A sama baby A sama baby E berantem gitu kan, terus kita bakalan ikut gemblung, nggak boleh kita enggak, kita nggak berantem sama mereka, kita ketawa, kita lerai, kita bilang udah, kasih susu, kasih mulutnya susu, diam, because they are just babies. Kalau ada gembala, ntar gembala yang begitu. Kasih susu basi. Yogurt kadaluarsa. Another thing. Okay. Orang seringkali kalau yang semakin dia kekanak-kanakan, biasanya tuh dia either berpihak pada truth atau grace. Terus katanya gini, yang benar harusnya begini, pokoknya lu salah. Cepet banget ngejudge orang. Hanya gara-gara dia sekarang udah rutin doa setiap hari aja, laganya udah selami. Terus dia bangga banget, kita gue puasa yang kemarin. Jangan deket-deket sama gue. Kayak orang, iya. Bau dosa, banyak yang udah lama gak ngaku dosa. Kadang-kadang kita ngerasa hanya gara-gara gue sekarang sedikit lebih rajin, lebih doa aja, kita ngerasa laganya kita udah setinggi langit gitu loh. Dan kita ngerasa kita orang yang paling bener di dunia. So berpihak pada truth. Orang salah dikit ditegur. Orang doa kurang 1 menit, nggak bisa, nggak boleh centang. Lu baru 59 menit. Doa komitmen kita 1 jam. Lu ngaku dosa, wah semua orang dihantam. Atau ada orang lain lagi yang nggak truth tapi grace. Ini boleh, itu boleh karena Tuhan penuh kasih. Pacaran grepe-grepe boleh karena Tuhan penuh kasih. Coli bokep boleh karena Tuhan maha pengampun. Dia nggak bersandar pada truth, dia cuma grace. Tapi orang yang mature di dalam Tuhan, truth and grace. Yang salah ya salah, tegur, tapi abis itu dia nggak menghakimi. Judge people harshly atau judge action prudently. Yang kita tuh, Pak Francis bilang, who am I to judge? Orang selalu bilang, oh kita nggak boleh ngejudge. No. We don't judge people, but we should judge action. Kalau nggak, dari mana kita tahu apa yang kita lakuin benar atau salah kalau kita nggak bisa ngejudge perbuatan itu? So kita boleh ngejudge perbuatan, tapi kita nggak ngejudge orangnya. So judge
judge people harshly, jadi kasar banget ngejudge orang. Tapi orang yang mature di dalam Tuhan, dia akan judge action prudently. Yohanes 8 ayat 11 itu bercerita tentang Yesus yang kasih perumpamaan. Itu yang perempuan berzina. Lalu waktu perempuan berzina dibawa ke Yesus, dia turun ke tanah, lalu dia coret-coret di tanah. Lalu udah kelar, dia bilang, terus yang dia bilang, siapa yang tidak berdosa boleh melempar batu pertama kali. Lalu suasana jadi hening. Tiba-tiba, tuh, ada batu kena perempuan. Yesus nengok, mama. Soalnya Bunda Maria nggak berdosa. So, Yesus ngomong apa sama si perempuan itu? Senang dia. Yesus ngomong apa ke perempuan itu? Aku pun tidak akan menghukum kamu. Go and sin no more. Waktu Yesus bilang sin no more, artinya Yesus bilang, yes, lo bikin dosa. Dia berpegang pada truth. Kalau itu dosa ya dosa, bilang, yes, lo bikin dosa, but I forgive you. Go and sin no more. By the way, beberapa tahun yang ratusan, 200 tahun, 100-200 tahun lalu, ada kitab suci tuh salah cetak. Versi bahasa Inggris versi apa gitu lupa. Jadi waktu dia sin no more, dia salah cetak tuh. Dia tulisnya sin on more. Itu seluruh kitab suci ditarik dari peredaran. Gak tahu berapa banyak yang masih ketinggalan di lapangan. Orang jadi percaya Yesus bilang sin on more. So, yang terakhir, orang yang baru ikut Tuhan, spiritual child, itu seek people's respect. Tapi orang yang udah grow mature, dia akan seek God's affirmation. Seek people respect tuh begini. Tuh orang gak menghargai usaha gue sama sekali. Dia tahu gak gue capek-capek datang meeting ke sini. Lu tahu gak gue begini? Gue sendirian begini. Lu bantuin apa? Semuanya dia mengharapkan mendapatkan apresiasi dari orang. Begitu gak dapat apresiasi dari orang, dia langsung down. Atau kalau di sini ada yang suka jadi belajar jadi pembicara di depan atau mimpin di depan gitu ya. Kalau mimpin, habis itu umatnya kagak berespon sama sekali. Wah, itu rasanya ya. Waduh. Itu waktu pertama kali gue dulu bawain di depan gitu ya. Gue udah ngemeng, gue udah berusaha begini, begitu gitu ya, kagak ada respon sama sekali. Itu gue berharap lantai itu terbelah gitu loh. Masuk ke dalam dan menghilang selama-lamanya. Kenapa? Karena gue mencari tanda-tanda dari orang, dari umat. Dan orang seringkali waktu pertama kali ikut Tuhan, dia mencari apresiasi dari orang. Seek people's respect. Tapi semakin lama dia ikut Tuhan, dia seek God's affirmation. It doesn't matter. Di lapangan orang cuekin gue, orang maki-maki gue. Yang penting waktu gue pulang ke rumah, gue duduk di kamar, and gue berdoa, gue mau dengar Tuhan bilang apa. That, at the end of the day, is the most important thing. Yang kita cari itu siapa? Kalau Galatia bab 1 ayat 10 itu bicara tentang kita mau menyenangkan hati manusia atau mau menyenangkan hati Tuhan. So, teman-teman semuanya, ini beberapa tanda-tanda buat kita melihat. Dan nanti kalau kita melihat ada teman-teman kita seperti yang tanda-tanda ini, it's okay. Jangan jadi kaget gitu. Kok orang seringkali ikut komunitas rohani gitu ya, berharap kita naif gitu, kita kira kanan kiri kita semuanya udah santo-santa. Jadi begitu kanan kita nyebelin dikit, yang itu ngomongnya nyolot, yang itu ngomongnya jutek, yang itu PHP, yang itu tiap ngomong manggilnya pakai yang, siapapun namanya dipanggil yang, yang itu beb, yang itu dipanggil beb, dia udah keburu berbunga-bunga. Aduh, lu kok pelayanan begini sih? Terus yang ini di sel angkat tangan atau gemeteran-gemeteran, tapi begitu pelayanan laganya nyebelin banget. Yang ini bisa cuma ngemeng doang, begitu di lapangan kerja bisa cuma bossing nyuruh orang. Yang ini ngaret doang, nggak pernah datang on time. Teman-teman semuanya, kalau teman-teman kita semua begitu, atau kalau aku begitu, it's okay. It's okay. Karena masing-masing kita diundang. We have to start from somewhere. Tapi, okay. Kalau tadi, it's not okay to be childish.
we need to grow up. Karena kita nggak selamanya mau jadi baby terus. Kita nggak selamanya mau seperti itu. Dan jangan kaget kalau sebelah kanan dan sebelah kiri kita juga begitu. Kalau ada yang begitu dan nyebelin, pegang aja pundaknya bilang, you're such a baby. Terus keluar sebentar ke sebelah, beliin susu kotak. Ini dia marah, udah lempar gitu. Nah, ini gembala nih. Gembala, kita punya tanggung jawab buat melayani domba-domba kita supaya grow. Jangan kaget kalau ada domba-dombanya yang kayak begitu. Bahkan kalau sesama gembala sendiri begitu, ya udahlah, nangis aja ke Ricky sama ke Kusno. Paling mereka nangis berdua, beli bir nangis berdua. Minum susu berdua. It's okay. Tapi jangan jadi childish selama-lamanya. Saint Clare of Assisi bilang, who we love shapes what we become. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Yesus, kita akan terus-menerus tergerak pelan-pelan dan jadi seperti Yesus. It's okay. Apalagi kalau teman-teman banyak yang baru bergabung di DC, it's okay. Yang udah lama, woi, grow up, woi, jangan komplain aja. Spiritual growth is growing relationship with Jesus measured by how much I entrust my life to Him. Relasi kita sama Yesus diukur dari level seberapa banyak kita mempercayakan hidup kita ke tangan Tuhan. Spiritual growth is a choice. So teman-teman semuanya, message is choose to grow. Choose to grow. Nah, di Sabtu pertama nanti, gue akan ngomong tentang satu katalis, satu booster yang sangat efektif untuk membantu kita grow. Pokoknya kalau ada itu, don't worry, lo pasti grow. Nggak mungkin nggak kalau ada yang satu itu. Yang satu itu apa? Subscribe dulu. Jangan lupa klik loncengnya, subscribe, dan komen di bawah ini. Jangan lupa datang hari Sabtu juga. Kalau mau dapat the complete series, datang hari Sabtu dan hari Kamis ketiga. Karena tahun ini kita mau bersama-sama bertumbuh, semakin mempercayakan hidup kita ke tangan Tuhan. That's why tema kita adalah entrust. Oke? Itu sebabnya semakin kita grow up, semakin kita diundang mempercayakan hidup kita ke tangan Tuhan.